بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali duduk di majlis kita ini untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui petunjuk yang ada di dalamnya. Semoga dengan itu kita dimudahkan untuk bisa meniti jalan yang Allah ridhai dan dijauhkan dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada kemurkaannya. Kita masih bersama surah Al-Baqarah dan malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Namun sebelumnya mohon ada yang bacakan. Tidak ada, saya bacakan sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Permisalan mereka itu orang-orang munafik yang menukar hidayah dengan kesesatan, seperti orang yang menyalakan api untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan tatkala api sudah menyala menerangi apa yang ada di sekitarnya, tiba-tiba Allah menghilangkan api tersebut, memadamkannya, dan membiarkan mereka dalam kegelapan yang mereka tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Itulah orang-orang yang mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak akan kembali. Ayat-ayat yang mulia ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan munafik, orang-orang munafik, dengan metode memberikan permisalan. Dan inilah metode Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya dalam menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk. Dan permisalan termasuk metode yang Allah gunakan. Demikian juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sering menyebutkan permisalan ini dalam Al-Qur'an. Apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sesuatu agar difahami oleh manusia dan agar bisa dicerna oleh akal mereka dengan permisalan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, hikmahnya diantaranya di surat Al-Kahfi. Allah menyebutkan di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-54, walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan kami telah paparkan, kata Allah, dalam Al-Quran ini untuk manusia dengan segala permisalan. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang banyak melakukan perdebatan, yaitu mengingkari dan menolak. Kemudian ayat berikut yang menyebutkan wa ma mana'an nasa yu'minu idh ja'ahumul huda wastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Dan tidak ada yang mencegah manusia
untuk mereka bisa beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada para rasul yang diutus pada mereka dari kitab-kitab Allah. Ketika datang kepada mereka petunjuk, huda, sudah kita sebutkan di majlis yang lalu, huda adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Ketika datang kepada mereka huda, itu petunjuk Allah, ayat-ayat Allah dalam kitabnya, apakah faedahnya, apakah hikmahnya Allah turunkan huda ini? Allah katakan wa yastaghfiru rabbahum, agar mereka beristighfar akan dosa-dosa mereka kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubla, melainkan akan datang pada mereka sunnah Allah yang sudah ditetapkan kepada kaum-kaum terdahulu, atau datang pada mereka azab di masa yang akan datang dengan segera. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah dari diberikannya permisalan dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu untuk memudahkan manusia memahami petunjuk, memahami hidayah yang dipaparkan dalam Al-Quran secara khusus, dan agar manusia menyadari tentang keadaan mereka, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW di hadis muttafaqun alaih, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan. Dan sudah kita paparkan di majlis yang lalu, al-khata' ada dua macam, ada amdan dan ghairu amdin. Ada kesalahan dilakukan dengan sengaja, sudah tahu ini salah, tapi hawa nafsunya dominan, dia sengaja melakukannya, maka ini yang bernilai dosa, bernilai maksiat, mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Atau khata' bi ghairi amdin, dengan tanpa sengaja. Dan ini dua macam. Yang pertama bisabab zahabil ilmu, dengan sebab tidak hadirnya ilmu. Mungkin tidak tahu sama sekali itu salah, atau sudah tahu tapi lupa, maka ini dimaafkan. Atau yang kedua, yaitu bisa babi ikrah, dengan sebab dipaksa melakukannya, dan ini pun dimaafkan. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, innallaha tajawaza li'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan karenaku untuk umatku tiga perkara: kesalahan yang tidak sengaja, lupa, dan apa yang dipaksakan, karena dipaksa untuk melakukannya. Itu sifat manusia. Maka yang tercela adalah apabila khata' itu amdan, yaitu sengaja. Lebih khusus lagi adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hawa itu lawan dari huda. Allah menurunkan Al-Quran berisi huda, adapun manusia dalam dirinya ada hawa. Allah firmankan di surah Al-Jathiyah di ayat yang ke-18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami menjadikan wahai Muhammad SAW di atas syariat ini. Yang syariat ini minal amri, berdasarkan perintah Allah kepadamu. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat yang ada perintahnya. Dan kita faham bahwa perintah syariat kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Kemudian kata Allah, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu yang engkau tidak punya ilmu adanya perintah Allah tentang perbuatan tersebut. Oleh karena Nabi SAW
beliau diperintah oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu perintah. Baik perintah itu baru dari Allah atau perintah itu sudah ada sebelumnya yang diamalkan oleh masyarakat Arab zaman itu. Ketika ada perintah dari Allah, maka kebiasaan berpindah menjadi syariat. Ketika ada larangan, maka apa yang baik menjadi bukan syariat. Apalagi apa yang dilarang, yang buruk, maka bukan lagi syariat. Jadi patokannya adalah huda. Namun ada manusia-manusia yang tetap mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti huda. Maka mereka lah orang-orang yang menyimpang tersebut. Maka sebutkan di surat Al-Kahfi ini ayat yang ke-55, tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman kepada Allah setelah datangnya huda, kemudian diikuti beristighfar kepada Rabb mereka. Jadi fungsi Al-Quran sebagai huda agar manusia faham tentang petunjuk, dan ketika sudah faham maka baru mereka menyadari, oh ini salah, dan salah. Oleh karena jangan terkejut apabila kita semakin tahu petunjuk Al-Quran, ternyata semakin banyak kita merasa salahnya. Semakin tahu kalau ternyata kita banyak salahnya. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang diperintahkan oleh Allah untuk berilmu, setelahnya Allah memerintahkan untuk istighfar. Allah firmankan di surat Muhammad SAW ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian bagaimana? Wastaghfir li dzanbik. Adalah engkau berilmu tentang la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Islam. Dan ini puncaknya. Setelah tahu bagaimana, setelah berilmu, wastaghfir li dzanbik, beristighfar akan dosamu. Allah tidak katakan fa'mal bihi, tidak. Tapi wastaghfir li dzanbik, beristighfar akan dosamu. Oleh karena di surat Al-Jumu'ah dan yang lainnya Allah menyebutkan tentang hikmah dibacakannya ayat-ayat Allah. Allah firmankan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa ummi. Bangsa ummi julukan untuk bangsa Arab. Seorang rasul dari mereka sendiri. Apa yang dia lakukan? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada bangsa Arab tersebut ayat-ayat Allah, itu Al-Quran ini. Lalu apa? Wizakihim, membersihkan dosa-dosa mereka. Karena seseorang ketika dia mendengarkan ayat Allah dibacakan dan memahami maksudnya, dia akan sadar ternyata saya banyak salah dalam masalah ini, dan masalah ini. Maka membersihkannya diawali dengan bertobat, beristighfar, lalu dengan amal saleh. Kemudian setelah itu Allah katakan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan baru mengajari kitab dan hikmah, yaitu syariat beliau. Kemudian Allah katakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun bangsa Arab sebelumnya dalam kesesatan yang nyata, tapi berubah menjadi kaum terbaik. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang nyata. Namun setelah mengikuti petunjuk Al-Quran, membersihkan dosa mereka karena sadar banyak kesalahan, Allah katakan di surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik yang dimunculkan untuk manusia. Allah juga berfirman tentang mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar di surat At-Taubah, walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, as-sabiqun derajat tertinggi dalam iman. Al-awwalun, mereka yang pertama kali mencapai derajat itu. Siapa mereka? Muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan penuh
kejujuran, dengan penuh ketulusan. Apa yang diberikan pada mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah hikmah Allah memberikan permisalan dalam Al-Quran. Mereka manusia punya sifat tadi khata, selalu melakukan kesalahan demi kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu keinginan diri atau orang lain, yang tidak peduli apakah syariat sesuai ataukah tidak peduli. Ittiba'ul hawa. Kemudian yang ketiga, taklidul aba. Apa itu? Mengikuti kebiasaan orang tua dahulu, nenek moyang dahulu. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ketika disampaikan pada kaum Quraisy terdahulu tentang ayat-ayat Allah. Apa jawab mereka? Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan orang tua kami dahulu melakukannya. Apa kata Allah? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal orang tua mereka itu atau nenek moyang mereka itu tidak berakal sama sekali dan tidak berada di atas petunjuk. Maka apa permisalannya? Lihat, permisalannya sama dengan surat atau ayat yang sedang kita ambil faedahnya. Wa mathalul ladzina kafaru, permisalan orang kafir itu, lihat, Allah di sini memisalkan orang kafir. Di awal surat Al-Baqarah yang kita ambil faedahnya memisalkan siapa? Orang-orang munafik. Kamathal ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Seperti permisalannya, ya, ada orang yang teriak mengingatkan mereka dengan sesuatu, tapi dia tidak mendengar, ya, kecuali hanya seruan dan panggilan. Mengapa tidak mendengar, tidak peduli? Allah katakan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Karena mereka itu tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak berakal. Coba lihat, subhanallah, lafadznya mirip atau tidak? Mirip. Summun bukmun umyun. Allah berikan julukan ini untuk orang munafik dan untuk orang kafir. Namun ada perbedaan di akhir. Untuk orang kafir, fahum la yaqilun, mereka tidak berakal. Dikatakan tidak berakal walaupun mereka orang yang sangat pandai ketika tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Sedangkan orang munafik, Allah katakan setelah itu, Allah katakan la yarji'un, tidak mau kembali. Karena mereka sudah berada di atas petunjuk, ditinggalkan dan tidak mau kembali. Itulah hikmah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah sebutkan permisalan sebagai bentuk metode Allah dalam menyampaikan petunjuk di ayat yang lain tentang permisalan orang yang berbuat kekufuran. Allah firmankan di surat Fatir, di surat Az-Zumar, Allah surat Az-Zumar di ayat 27 sampai ayat 29. Allah berfirman, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun." Sesungguhnya kami telah berikan permisalan pada manusia di dalam Al-Qur'an ini dari segala macam permisalan. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat kalau ini keliru, kalau ini salah. Ini hikmah Allah berikan permisalan.
Kemudian sebutkan tentang sifat Quran yang pernah kita lewati. Qur'anan Arabiyya ghaira dhi iwaj la'allahum yattaqun. Quran ini yang di dalamnya disebutkan permisalan-permisalan tidak mengandung penyimpangan. Tidak mengandung penyimpangan. Agar manusia ketika membaca Al-Quran dan memahaminya, mereka bertakwa kepada Allah. Karena umumnya permisalan untuk sesuatu yang batil dilakukan oleh manusia, permisalan untuk sesuatu yang batil. Maka jangan disamakan permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran dengan permisalan yang manusia lakukan. Jangan disamakan. Allah khusus. Permisalan yang Allah gunakan untuk mempermudah memahami apa yang Allah inginkan dalam penyampaian petunjuk pada manusia, agar mereka mau memahaminya. Maka Allah firmankan sampai berulang kali surat Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Berulang kali. Al-Quran ini kata Allah, telah kami berikan kemudahan bagi manusia untuk zikir. Apa itu zikir? Membacanya, mendengarnya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Allah berikan kemudahan. Fahal min muddakir, adakah manusia yang mau melakukannya? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, ya, tapi untuk dicermati dan kembali kepada kita. Oh iya, kita belum bisa melakukan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya katakan, nah ini permisalan yang dimaksudkan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama lirajulin hal yastawiyani mathala? Alhamdulillah bal aktsarum la ya'lamun. Kemudian Allah dalam ayat ini memberikan permisalan orang yang berbuat syirik. Apa itu syirik? Mengerjakan suatu amal untuk Allah, tapi di lain waktu mengerjakan juga untuk selainnya. Bahkan kadang dalam satu waktu untuk keduanya, untuk Allah dan untuk selainnya. Contohnya seseorang yang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dia mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat yang sama dia ingin pujian manusia. Maka namanya syirik. Apa kata Allah permisalannya? Ya. Permisalan yang Allah berikan untuk seseorang yang berbuat syirik adalah seperti orang yang punya majikan lebih dari satu. Majikan A di satu waktu memerintahkan ini, majikan B di waktu yang sama memerintahkan itu, majikan C beda lagi, banyak. Kira-kira orang ini, pekerja ini, mana yang akan dia kerjakan? Yang untuk perintah A, B, C, D atau yang lain? Bingung dia. Mana dulu? Maka itu akan berbuat syirik. Yaitu jangan sampai berbuat syirik. Kemudian orang yang berbuat tauhid, beramal hanya untuk Allah saja. Apa kata Allah? Wa rajulan salamal lirajul. Seseorang yang beribadah hanya kepada Allah seperti satu orang yang bekerja untuk satu majikan. Hal yastawiyani mathala? Apakah permisalannya sama? Jawabannya tentu tidak. Alhamdulillah kata Allah. Maka maha suci bagi segala puji bagi Allah. Ini agar kita bersyukur ketika kita mengenal tauhid, mengesahkan Allah, dijauhkan dari kesyirikan. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar. Oleh karena waspada dari namanya syirik. Insya Allah akan kita ambil faedahnya di kesempatan yang lain bila Allah mengizinkan, sampai pada ayat-ayat tersebut. Bal aktsarum la ya'lamun, bahkan kebanyakan manusia tidak tahu tentang itu. Itu buruknya kesyirikan. Satu lagi permisalan yang Allah berikan sebagai metode Allah menjelaskan kebenaran pada manusia di akhir surat Al-Hajj, di ayat yang ke-73.
Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan permisalan kepada kalian, maka coba simak. Bukan fasma'ulah, fastami'ulah. Apa bedanya Ustaz? Sama-sama mendengar. Fasma'u mendengar saja, fastami'u mendengar dan dicermati serta diambil pelajarannya. Fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya siapapun yang kalian seru selain daripada Allah, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beribadah kepadanya, la yakhluqu dzubaba wa la bistama'u lah. Ya. Maka sekali-kali mereka itu tidak bisa menciptakan walau seekor lalat, walaupun mereka berkumpul, berserikat, bekerja sama. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a, dan jika lalat mengambil sedikit dari sesuatu yang ada pada mereka, pada berhala-berhala itu, la yastankidzuhu minhu, mereka tidak bisa mengambil kembali dari lalat itu karena mereka tidak berbuat apapun. Da'afat talib wal matlub, maka kalau begitu lemah dan buruklah orang yang meminta dan yang diminta. Ini permisalan perbuatan syirik dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, apabila kita ingin memastikan zat yang berhak untuk diibadahi, syarat yang utama adalah dia mencipta. Katakan pada orang yang menyembah patung ini, apakah dia mencipta? Kalau katakan tidak, maka cukup. Katakan juga pada yang lain, apakah dia mencipta? Kalau tidak, cukup, berarti batil semuanya. Maka kita sudah nanti akan kita lewati insyaallah di ayat berikutnya. Allah ketika menyeru manusia untuk beribadah kepada zat yang menciptakan mereka. Di ayat yang ke-21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini diantara metode Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan dalam Al-Quran. Jadi bukan sekedar permisalan hiburan, bukan, tapi ada pelajaran di sana. Nah, metode inilah yang juga harus diserap oleh setiap guru, juga orang tua. Karena permisalan itu adalah metode nasihat yang paling santun dan paling halus, paling lembut. Kita kalau misalkan melarang anak kita, nak jangan begini, jangan begitu. Anak zaman sekarang kenapa bagaimana? Kenapa? Begitu kan? Apa salahnya? Apa jawab kita? Bingung. Maka orang tuh harus pandai memberikan permisalan. Coba kamu perhatikan, ayah akan berikan permisalan. Demikian, demikian, demikian. Bagaimana? Oh iya. Itu contohnya. Kalau begitu buruk ya. Nah, ada respon, ada keterkaitan, ada pemahaman. Itu yang penting. Namun sayangnya, semoga kita jadikan orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa membimbing keluarga kita dan anak-anak kita pada kebaikan yang diridhai Allah Azza wa Jalla, kurang peduli dengan itu. Sehingga bermunculan generasi-generasi yang tidak peduli dengan dirinya sebagai hamba Allah. Yang ada adalah kepedulian dirinya adalah manusia yang ingin hidup enak, ingin bahagia, ingin senang. Sehingga motonya itu, moto hidupnya adalah hayalan. Apa motonya, Pak? Apa motonya? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak saja. Ibadahnya tidak, ya itulah yang ada. Sehingga ketika dinasihati, ya gampang, mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua, begitu. Dia tidak tahu kalau ajal Allah, ya Allah, ajal manusia itu sudah tentukan untuk mereka, dan tidak tahu.
Taib, kita kembali. Ini Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan tentang orang-orang munafik. Dia menyalakan api untuk menerangi jalan yang ada sekitarnya. Sudah baik. Ya, tapi ketika jalan sudah terang, dia bisa melihat ini jalan, itu bukan, sudah bisa, tiba-tiba apinya padam. Tiba-tiba. Dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Subhanallah. Allah sebutkan fi zulumat, dalam kegelapan, tidak fi zulmatin, tidak mufrad tapi jamak. Nah, ini lafaz-lafaz yang disebutkan seperti ini memberikan faedah. Karena seorang kalau sudah meninggalkan petunjuk Quran, dia akan sulit untuk keluar dari kegelapan. Karena jalan selain Quran kegelapan. Sebagaimana Allah sebutkan hal tersebut di surat Al-Baqarah ini juga. Di ayat 257 menyebutkan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah walinya orang beriman. Apa itu wali? Wali adalah zat yang menolong, yang melindungi, yang menjaga, yang menyelamatkan, yang berikan kecukupan. Itu wali. Dan siapa wali Allah? Orang beriman. Dan orang beriman itu dijadikan wali oleh Allah, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dari Qudsi, muttafaqun alaih, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa menyakiti waliku, aku umumkan kepada mereka perang denganku. Lalu siapa wali Allah? Banyak ulama menyebutkan wali Allah itu kriteria dasarnya 3. Bahwa dia wali Allah. Artinya kita tidak boleh memastikan, tapi kita hati-hati bersikap dengan orang yang punya sifat-sifat ini. Jangan menyakiti dia. Kalaupun dia nanti Allah yang akan langsung menghadapi kita. Yang pertama, beriman kepada Allah. Nanti akan kita ambil faedah secara khusus dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman kepada Allah, insyaallah ta'ala. Yang kedua, beriman terhadap Quran. Bagaimana bentuknya walaupun sudah kita lewati. Dan yang ketiga, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini sebagaimana dipaparkan panjang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Mana wali Allah, mana wali syaitan. Maka dikatakan wali Allah syarat dasarnya 3. Beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah walinya orang beriman. Apa yang perbuat pada mereka? Mengeluarkan mereka dari zulumat jama' ila nur mufrad. Umumnya ulama tafsir mengatakan kesesatan itu macam ragamnya banyak, sulit disifati, banyak sekali. Tapi kebenaran satu, cahaya Allah satu. Sehingga waspada dari bentuk-bentuk penyimpangan. Karena Allah sebutkan dengan jamak itu banyak. Ini faidah. Kita kembali ke ayat yang kita ambil faedahnya. Allah sebutkan dzaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya mereka itu. Nur, bukan anwar. Karena satu datang dari Allah Azza wa Jalla. Fi dzulumat, dalam
kegelapan-kegelapan, penyimpangan-penyimpangan, bentuknya macam-macam. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa ad-dal atau ad-dalal, kesesatan, sumbernya ada dua. Yang pertama syubhat, pemahaman yang menyimpang. Yang kedua syahwat, mengikuti hawa nafsu. Kedua-duanya bahaya. Sehingga apabila kita tidak kenal apa itu syubhat, apa itu syahwat, maka kita akan larut di dalamnya dan kita tidak sadar. Dan ini bahaya. La yubsirun, Allah tidak katakan la yanzurun, wala ya'rifun, wala ya'lamun, tidak. Allah pilih kata-kata yang hikmah, yang memiliki makna yang dalam. Basirah, ini sulit diterjemahkan dalam bahasa kita. Basirah ini, basirah adalah ketajaman menilai suatu masalah dari hati seseorang karena ilham dari Allah dan bimbingan darinya. Itu merupakan buah dari ilmu yang dia pelajari dan petunjuk yang diikuti. Itu basirah. Oleh karena tidak setiap orang alim di atas basirah. Oleh karena ilmu itu hendaknya bisa menjadi basirah. Kapan suatu ilmu yang kita pelajari menjadi basirah? Apabila pertama sampai pada keyakinan, dan ilmu diambil dari jalannya, dari sumbernya. Itu kitab Allah SWT dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada kadar keyakinan. Dan keyakinan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Karena seorang yang berilmu umumnya dia beramal. Orang berilmu umumnya dia beramal. Maka manusia ketika beramal dengan ilmu, alasan beramal macam-macam. Alasan berilmunya macam-macam. Dan umumnya kita orang awam beramal soleh, harapannya apa itu? Apa harapannya kita beramal? Pahala dari Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam surganya. Itu harapan yang umum pada kita orang awam. Dan orang yang terbawa arus dunia, dia beramal untuk mendapatkan dunia. Apa bentuknya? Jabatan atau keuntungan duniawi dalam bisnis, atau sanjungan manusia, atau apapun. Itu yang ada. Ini buruk. Namun ada orang-orang yang dia beramal dengan ilmunya karena takut kepada Allah, maka itulah basirah. Maka Allah memuji mereka. Allah firmankan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah dari para hambanya kecuali para ulama. Maka ulama adalah bukan orang yang luas ilmunya, bukan orang yang pandai bicara tentang riwayat-riwayat, menghadirkan dalil-dalil dengan mudah, bukan. Tapi ulama adalah orang yang berilmu dan takut kepada Allah. Kita bisa ambil contoh mudah untuk membedakan apakah orang ini alim yang memang dia ini di atas basirah, atau alim tapi dia tidak di atas basirah. Ketika menghadapi suatu kasus, kita katakan contohnya sekarang sedang ramai apa itu? Vaksin. Ya. Datang berita vaksin ini demikian. Maka orang yang alim tapi tidak di atas basirah dia katakan ini haram. Banyak tidak yang begitu?
Banyak. Ini haram. Jangan dilakukan. Orang yang di atas basirah bagaimana? Nanti dulu. Coba penjelasannya bagaimana? Coba keterangan ini bagaimana? Coba keterangan itu bagaimana? Kalau dia ternyata belum bisa mengambil sikap, dia katakan saya tidak tahu. Mengapa? Takut kepada Allah. Masa sih masalah seperti tinggal katakan halal atau haram kok takut? Iya, karena Al-Quran bicara di surat An-Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian berani bicara dengan mudah dengan lisan-lisan kalian yang dusta itu untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah dengan mengatakan ini halal, ini haram. Subhanallah. Dan kalau kita cermati para imam kita yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in, umumnya mereka ketika bicara tentang satu masalah dan mereka tidak tahu nas yang sharih, dalil yang bicara langsung tentang satu masalah, mereka katakan ketika mendapati ini cenderung pada yang buruk, mereka mengatakan hadza indana makruh, ini makruh menurut kami. Sehingga makruh untuk mereka itu cenderung kepada yang haram, yang dilarang. Tapi mereka tidak berani mengatakan haram. Mengapa? Ayat ini menakut-nakuti mereka. Itu orang alim di atas basirah. Dan mereka orang munafik beribadah kepada Allah, punya ilmu, tapi tidak di atas basirah sehingga bicara sesukanya, menukar hidayah dengan kesesatan, menukar surga dengan neraka, menukar ridha Allah dengan kemarahannya. Itu mereka orang munafik. La yubsirun. Kemudian dijelaskan sum, bukmun, umyun, faum la yarja'un. Ustaz, nyatanya mereka itu tidak tuli Ustaz telinganya, mendengar dengan baik. Mulut mereka juga bicara dengan ucapan yang sangat indah. Masbutkan soal munafikun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jika engkau lihat fisik mereka, mereka itu menakjubkan. Dan jika mereka bicara, engkau akan mendengar ucapan mereka karena indahnya. Mereka tidak tuli, tidak bisu, bahkan tidak buta juga. Tapi katakan summun bukmun umyun. Di ayat yang sudah katakan bahwa mereka itu tidak buta mata dan hatinya. Bukan. Tapi yang buta adalah hatinya, tertutup dari petunjuk Allah, dan itu karena penyakit yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Ada penyakit yang menghalangi masuknya petunjuk. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita tetap berada di atas petunjuk Al-Quran. Oleh karenanya bagaimanapun kita harus selalu mengikuti petunjuk Al-Quran, dan bila terdapat sesuatu yang menghalangi kita, kembalilah kepada ahli Quran, karena Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahli dzikir, ahli Quran, jika kalian tidak mengetahui, agar kita tidak menyimpang dan terpasok dalam penyimpangan sedangkan kita tidak sadar dan merasa di atas kebaikan seperti orang-orang munafik tersebut. Khususnya zaman ini, zaman penuh fitnah, kita tidak lagi bisa dengan mudah membedakan mana alim di atas basirah, mana alim di atas selain basirah. Maka kecuali dengan petunjuk Allah kita akan diselamatkan. Wallahu a'lam. Inilah barangkali faedah yang bisa kita ambil di kesempatan yang mulia ini. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan nanti setelah azan Isya. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan faedah tadi dan yang lainnya, maka dipersilakan. Fadhal. Waalaikumsalam. Ada beberapa ayat, biasanya di ujung ayat, wallahu la yahdil qawmal zalimin, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Itu bagaimana dia akan kembali ke jalan yang benar kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Itu ayat itu bagaimana sebenarnya? Baik, barakallahu fikum. Di antara bentuk kita memahami kandungan ayat Quran adalah memperhatikan
akhir ayat dan kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Baik, kita ambil satu contoh misalkan tentang hal tersebut. Yang disebutkan tadi contohnya wallahu la yahdi qaumal kafirin atau qaumal zalimin. Bentar. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan penutup ayat dengan penyebutan meniadakan petunjuk seperti disebutkan di contohnya di surat Al-Jum'ah. Kita ambil surat Al-Jum'ah misalkan, dan menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Surat Al-Jum'ah tentang orang Yahudi. Ya, di ayat yang kelima. Mari kita lihat. Mathul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathil himar yahmilu asfara. Bisa mathul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat, dibawa kemana-mana, hafal isinya bahkan. Ya. Thumma lam yahmiluha, kemudian tidak mengamalkannya. Ya. Seperti keledai yang membawa asfar, kitab-kitab yang banyak. Dia tahu itu adalah kitab, isinya tahu, tapi suaranya tetap begitu, tidak berubah. Maka buruklah permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalim. Allah katakan kaum yang zalim siapa? Yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah tidak memberikan petunjuk. Maka faedahnya Allah SWT adalah bahwa mendustakan ayat Allah penghalang hidayah. Jadi Allah tidak memberikan hidayah karena mereka memiliki penghalangnya, dan mereka lakukan sendiri. Oleh karena orang yang mendustakan ayat Allah dengan bentuk apapun, dinasehati, dijelaskan, dipaparkan, tidak akan menerima. Kenapa? Allah sudah tutup hidayah dari orang tersebut. Mengapa? Mereka memiliki penghalangnya. Sehingga kalau petunjuk ingin kembali, dihilangkan penghalangnya itu. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi Allah tidak serta-merta menentukan demikian, tidak. Tidak. Memang tertulis dalam Lauhul Mahfuz seperti itu. Tapi hukum yang Allah berlakukan di muka bumi adalah yaitu dengan adanya sebab akibat. Dan sebab itu dilakukan sendiri oleh manusia, akibatnya Allah jelaskan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada ikhwan? Cukup? Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga maafkan semua dan apa yang semua diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.